sirih berlipat di atas sampan, sirih dari Pulau Lingga. Pemanis kata kami ucapkan, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Andriadi. Saya Muhammad Rafizal. Saya Amin Rais Nasution. Dan saya Ari Kurniawan. Di sini kami akan membahas materi mengenai pentingnya memahami jenis-jenis karya ilmiah di dalam forum akademik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diskusi. Diskusi adalah terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk pengetahuan, musyawarah, ataupun ilmu tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis diskusi non formal, yaitu kelompok studi. Biasanya, kelompok studi ini dilakukan oleh para murid atau siswa sekolah yang sedang berkelompok mendiskusikan mata pelajaran tertentu. Dan di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan manfaat bagi orang yang berdiskusi. Yang pertama, berlatih berpikir bagi setiap anggota atau peserta diskusi sehingga pikiran menjadi luas dan tidak terbatas. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap demokrasi karena Anda akan terbiasa mengemukakan pendapat saat sedang berdiskusi. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai tujuan diskusi. Yang pertama, sebagai wadah penyelesaian masalah, sehingga dengan diadakan diskusi, masalah seberat apapun bisa dipecahkan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, sebagai wadah yang tepat untuk menambahkan pengetahuan, menambahkan wawasan, serta ilmu yang didapat saat berdiskusi. Oleh sebab itu, dari materi yang saya jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berdiskusi kita bisa memecahkan masalah seberat apapun dengan cara yang mudah. Kemudian bisa menambahkan wawasan, pengetahuan saat kita mengadakan diskusi tersebut. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai simposium. Simposium merupakan serangkaian pidato pendek yang dibacakan di depan orang banyak seorang pemimpin. Simposium itu sendiri menampilkan beberapa orang sebagai pembicara yang tujuannya untuk mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda dari topik yang sama. Istilah simposium itu terdiri berasal dari bahasa Yunani symposium yang diturunkan oleh akar-akar syir yang artinya bersama, dan akar-akar kata pinyin yang artinya minum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan simposium. Adapun tujuan dari simposium adalah dapat digunakan sebagai yang pertama, untuk mengemukakan suatu aspek-aspek yang berbeda dari suatu topik tertentu. Yang kedua, apabila kelompok peserta sangat besar atau banyak. Yang ketiga, jika sebuah kelompok maka membutuhkan keterampilan yang ringkas. Di dalam simposium juga terdapat kelebihan maupun kekurangan. Simposium memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipakai pada kelompok besar maupun kecil. Yang kedua, dapat mengemukakan informasi banyak dalam waktu singkat. Adapun kekurangan simposium yang pertama adalah 1. Kurang spontanitas, juga kreativitas, karena pembahasan ataupun juga penyangga itu sudah ditentukan. Yang kedua, kurangnya informasi antar kelompok. Yang ketiga, pokok-pokok pemikiran mereka. Yang keempat, menekankan pokok pembicaraan. Selanjutnya, adapun tata cara pelaksanaan simposium adalah yang pertama, biasanya simposium dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas mengatur jalannya diskusi atau disebut dengan moderator. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi para pembicara untuk dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka. Selanjutnya, peranan penting dalam simposium. Beberapa peranan penting dalam simposium tersebut terdiri dari yang pertama, pembicara. Pembicara adalah pembahasan yang utama. Yang kedua, penyangga, pemasaran banding. Yang ketiga, moderator. Dan dapat kita simpulkan,
Simposium itu adalah pidato yang dibicarakan di depan orang banyak, yang dibicarakan oleh seorang pemimpin yang menampilkan beberapa orang sebagai pembicara yang tujuannya untuk mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda dari topik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu seminar. Seminar adalah suatu pertemuan yang dilakukan sekelompok orang dengan tujuan untuk membahas suatu topik tertentu dan mencari solusi terhadap masalah dengan cara interaksi tanya jawab. Ciri-ciri seminar, salah satunya yaitu forum. Pada umumnya, kegiatan seminar dalam bentuk forum yang melibatkan sejumlah audiens sehingga terjadi komunikasi terhadap dua orang pada materi yang disampaikan. Tujuan dan fungsi dari seminar. Pada umumnya, tujuan dari seminar yaitu sebagai menyampaikan suatu pendapat atau hal baru kepada para peserta. Dengan begitu, para peserta dapat mengembangkan apa yang didapatnya pada khalayak ramai. Sedangkan fungsi dari seminar adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada para peserta yang bersifat ilmiah dan disampaikan kepada khalayak ramai. Merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari diskusi panel. Yang pertama, diskusi panel memberikan kesempatan kepada para pendengar berbagai pandangan sekaligus. Yang kedua, biasanya di dalam diskusi panel timbul pro dan kontra. Semakin sengit pro dan kontra, maka diskusi akan menarik untuk diikuti. Kedua, kekurangan dari diskusi panel. Diskusi panel menjadi tidak menarik apabila semua peserta wawas untuk menyampaikan pandangan secara terus terang. Yang kedua, susunan di dalam diskusi panel akan menjadi pincang atau tidak keseimbangan apabila ada peserta yang jauh lebih tangkas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa diskusi panel merupakan pertukaran pikiran dalam sekelompok orang untuk mengatasi suatu masalah. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan manfaat, motivasi, serta pembelajaran untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongbong dan batiknya sudah terbilang. Marilah Tadi Jangan kaku, aku pendek. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan manfaat, motivasi, serta pembelajaran untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.